Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menduga tadi ini tausiah terakhir. Mungkin saya tausiah ini seperti kata protokol tadi, kultum aja, kuliah 7 menit. Ternyata saya sudah ngomong setengah jam. Tadi waktu berdiri saya jam 2, sekarang sudah jam 2.30. Begitu cepat waktu berlalu dengan orang yang sehati dan sejiwa. Bagaimana cara membersihkan hati, Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, tetanggaku yang rumah baru, yang mobil baru itu, panjangkan umurnya ya Allah. Bayangkan wajahnya. Doakan yang baik-baik saja, jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, itu ada tetanggaku rumah baru, mobilnya baru, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Khawatirnya doa kita diaminkan malaikat. Apa kata malaikat? Walaka misluh, kamu duluan. Maka doakan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja, insya Allah. Gimana saya nggak sakit hati, Pak Ustadz? Saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang nemani dia pendaftaran, saya yang nemani dia KKN. Tapi kenapa dia yang menemani di pelaminan, Pak Ustadz? Mungkin Allah ingin memberikan jodoh kepadamu yang lebih baik, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya. Betul? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jangan menurut kita. Hidup ini bukan menurut kita, tapi menurut Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau begitu prinsip hidup, serahkan sama Allah, doa yang baik-baik, baik sangka pada Allah, insya Allah hati kita jadi bersih. Penyakit yang pertama adalah penyakit yang kedua, takabbur. Kabir, besar. Allahu akbar, kabira, besar. Takabbur, merasa. Kata dalam tempurung, merasa diri besar. Kata kodok masuk dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung diangkat, dia lihat ada sapi, ada yang lebih besar. Lalu dia membesarkan dirinya, dibesarkannya dirinya, nampaknya gajah, dia akhirnya pecah perutnya. Gara-gara merasa diri besar. Di atas langit masih ada. Jangan merasa diri besar. Ini yang merasa diri besar, yang sombong, yang angkuh ini kan Abdul Somad. Jamaah di bawah, Abdul Somad di atas. Karpetnya 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Tolong nanti selesai acara pulangkan panitia ya. Jangan nanti selesai acara ditanya, siapa kemarin yang ceramah di Sigi? Ustaz Abdul Somad. Gimana kesan kamu tabligh akbar? Karpetku belum pulang sampai sekarang. Saya tidak mau kita meninggalkan kenangan yang tidak baik. Insya Allah semua kenangannya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Gimana kenanganmu waktu Ustaz Somad datang ke Sigi? Alhamdulillah, semua balonku laku. Ibu-ibu, bapak-bapak, habis acara ini nanti, karena panas tentu kita haus, tolong habiskan semua makanan-makanan jualan abang-abang saudara kita itu semua. Bayar masing-masing. Karena ini bukan hanya sekedar ceramah, ini bukan hanya sekedar tausiah, tapi juga ini hari kebahagiaan yang barang dagangannya laku. Insya Allah bapak ibu yang membeli juga dibukakan Allah pintu rezeki kebaikan dia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iblis itu sudah masuk surga atau belum? Sudah. Memang kalau jam-jam segini hilang ingatan memang. Iblis sudah masuk surga, guys. Lalu dia ketemu dengan Nabi Adam. Allah suruh sujud kepada Adam. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Semua malaikat bersujud illa iblis gak mau. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis?
khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, jelek, busuk, bau. Aku mulia. Sombong mengeluarkan orang dari surga. Jadi kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah yang sombong, berarti dia, bukan saya yang ngomong ya, tolong iblis jangan tersinggung ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kira-kira di antara jamaah ini yang memungkinkan untuk sombong, yang tempatnya paling tinggi, yang tempatnya paling cantik, yang tempatnya paling mulia, yang kira-kira yang paling sombong ini siapa? Aku tahu apa yang ada dalam hatinya, tapi karena orang sigi menjaga hati, dia diam aja, padahal dalam mulutnya sombong. Saya selalu berdoa kepada Allah, mungkin amal ceramahku sudah habis karena aku sombong. Dibawa masuk naik mobil, pintu ditutup, kacanya dirapatkan, jamaah mengetuk, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Kenapa Ustaz nggak buka? Takut tangannya kena, kakinya dilindas mobil. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad yang dimuliakan, Abdul Somad yang disambut dengan hadrah, Abdul Somad yang didudukkan di tempat yang mulia, Abdul Somad yang disambut dengan solawat, Abdul Somad yang berdiri di tempat yang tinggi dengan bunga-bunga mekar mewangi. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, yang tidak ada alasnya, di atas rumput yang basah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Ya Allah, jaga juga lah hati saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam tadi? Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, memang susah ya kalau ngomong di depan orang jujur, gak bisa direkayasa. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Amin. Jamaah ini semuanya sudah mendoakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih dari hasad, bersih dari takbur. Yang paling merasa sombong adalah Ustadz Somad. Ketika kumpul semua jamaah, siapa yang dipersilakan jadi imam? Abdul Somad dipersilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong, merasa suara lebih hebat. Ketika disuruh khutbah Jumat, jamaah dimanapun berada, Palestina, sombong, suara menggelegar. Lihatlah pujian-pujian jamaah yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Masya Allah, ustadznya tawaduk sekali, ustadznya rendah hati. Saya kalau sudah membaca itu, ya Allah, jangan-jangan amalku ini sudah habis semua, dihabiskan oleh viewers, follower, subscriber. Tapi aku yakin dan percaya, aku masuk surga bukan karena pahala ceramahku, aku masuk surga bukan karena tahajudku, aku masuk surga bukan karena pahalaku jadi imam, tapi karena ada doa dari jamaah yang tulus ikhlas di Sigi saat mereka munajat di tengah malam. Ya Allah, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Ibu mau mendoakan saya? Bapak mau mendoakan saya? Adik-adik mau mendoakan saya? Doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Tidak ada artinya ibadah banyak kalau tidak mati husnul khatimah. Itulah keinginan orang beriman keluar dari dunia ini dalam keadaan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Orang kalau hatinya bersih mudah talqin la ilaha illallah, tapi kalau hatinya kotor, la ilaha illallah, nggak mau. La ilaha illallah,
nggak mau. Diambil daun kelor mau dipukul, nggak mati. Akhirnya pas tengah malam mati. Ditanya sama temannya, kau siram pakai apa? Kupukul pakai batang kelor. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, tinggal satu kalimat, la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Oh, betapa indahnya kematian yang diidamkan orang beriman, karena hati yang bersih. Yang pertama penyakitnya hasad, yang kedua penyakitnya takbur, sombong. Kalau ketemu orang, tangan dalam kantong, majah ke atas. Apa kabar jamaah semua? Udah tahu pesek ke atas, hujan gerimis tuh gitu. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Harta tinggal, nggak dibawa mati. Kita semua akan mati. Orang kaya, pejabat, polisi, tentara, ustadz. Aduh, capek juga kita ceramah dengan orang yang nggak jaga hatinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Meninggal bapak jam 8 malam. Meninggal jam 8. Jenazahnya di tempat tidur di kamar atau di ruang tamu? Ibu mau dia tidur di kamar? Meninggal jam 8 malam, digelar kasur di ruang tamu, keluar dari kamar, diletakkan di ruang tamu. Istrinya masuk kamar, meluk bantal guling. Besok pagi pas tamu datang baru temannya nanya, kau kenapa nangis? Tadi malam kau ngorok di kamar, sekarang kenapa kau nangis? Warisannya dikit. Ternyata dia nangis karena kamera kawan nyala. Pencitraan semata. Begitu diantar ke liang lahat, ke liang kubur, saat suami masuk ke dalam, nangis. Semua ustadz-ustadz yang ada di tempat, jangan bu ya, jangan, aku mau masuk ke dalam. Jangan bu ya, jangan, biarkan. Saya setiap menghadiri jenazah, kalau ada perempuan yang mau masuk ke dalam, nggak pernah saya tahan, saya ngeliat aja. Apa betul dia mau masuk ke dalam? Udahlah bu, akhiri aja sandiwara ini. Ada yang mau masuk ke dalam? Lihat pak, betapa jujurnya mereka. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Yang disombongkan ini apa? Keluar dari lubang najis, masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing. Seminggu meninggal, biji mata copot keluar. Sebulan meninggal, usus mulai membengkak. Ulat-ulat berkeluaran. Cacing dari jarak 1 kilometer mengejar lubang jenazah. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, tidak bisa hidup di atas tanah karena takut cahaya matahari. Tapi cacing hidup di dalam tanah, hidungnya paling tajam. Kata Imam Al-Jahiz, dia bisa menghirup bau 1 kilometer. Wow. Hai kalian yang selalu menyiksa cacing. Sedang menunggu pesawat, ada door prize umroh. Ternyata kita ada door prize umroh. Ustadz jangan lama-lama karena pesawat sudah menunggu. Oke, kita selesaikan dalam 3. Yang pertama penyakit hasad, yang kedua penyakit takbur, yang ketiga penyakit nifak. Orangnya namanya lain di bibir, lain di hati. Apakah orang Sigi ini munafik? Orang Sigi sudah saya tes 3 kali, lolos, tidak ada yang munafik.
Yang pertama, ketika saya berkata mungkin yang di bawah sana lebih dulu masuk surga, amin. Yang kedua, ketika saya katakan matikan Abdul Somad husnul khotimah, amin. Ini menunjukkan. Yang ketiga, ketika suami meninggal, apakah kau mau ikut? Tidak. Ini bukti bahwa mereka bukan orang munafik. Sifat orang munafik, idza haddatsa kadzdzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Bisa diingat judul ceramah Ustaz Somad yang 3 tadi? Siapa tadi yang ceramah di Sigi? Ustaz Somad. Apa isinya? 3. Apa yang 3? Aku nggak ingat. Yang ku ingat, yang pertama penyakit hati hasad, yang kedua takbur, yang ketiga munafik. Mudah-mudahan kita semua hatinya bersih insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.